Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Nur Fadla Hashim, dan juga rekan kelompok saya yaitu Khairun Nisa Ma'rifatullah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai scientific learning. Jadi pada kesempatan kali ini insyaallah kami akan menjelaskan mengenai apa itu scientific learning, bagaimana prosesnya, bagaimana tujuannya, bagaimana langkah-langkahnya, dan apa kelebihan dan kekurangan dari scientific learning ini. Oke, yang pertama adalah pengertian scientific learning. Pendekatan scientific learning ialah pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran yang dilakukan melalui proses ilmiah. Dalam artian, apa yang dipelajari dan diperoleh peserta didik dilakukan dengan indera dan akal pikiran sendiri, sehingga mereka secara langsung dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan pendekatan tersebut, peserta didik mampu menghadapi dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan baik. Pendekatan saintifik ini adalah sebuah pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 2013. Pendekatan ini adalah sebuah pendekatan ilmiah atau saintifik di mana siswa dituntut aktif dalam pembelajaran dan berpikir ilmiah. Jadi dalam pendekatan saintifik ini, peserta didik tidak lagi dijadikan sebagai objek pembelajaran, tetapi dijadikan subjek pembelajaran, dan guru hanya sebagai fasilitator dan motivator saja. Kemudian adalah tujuan scientific learning. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik diharapkan mampu menerapkan beberapa nilai, yakni dengan memberi keteladanan, ingarsa sung tulada, membangun sebuah kemauan, ing madya mangun karsa, dan mengembangkan kreativitas siswa dalam pembelajaran, tuturi handayani. Tambahan mengenai tujuan dari scientific learning ini, jadi scientific learning ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelek peserta didik, kemudian untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik, kemudian untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, dan untuk mengembangkan karakter siswa. Proses scientific learning. Pertama, mengamati. Kedua, merumuskan masalah. Ketiga, merumuskan hipotesis. Keempat, mengumpulkan data yang diperlukan. Kelima, membuat kesimpulan. Dan yang keenam, komunikasi konsep. Baik, selanjutnya mengenai prinsip-prinsip scientific learning. Yang pertama, materi berupa fakta. Yang kedua, berpusat pada siswa. Jadi pembelajarannya itu terpusat kepada siswa. Yang ketiga, membentuk student self-concept. Self-concept ini berarti sebuah konsep bagaimana seorang siswa itu sebagai individu mempersepsikan tingkah lakunya, kemampuan, maupun karakteristik dirinya sendiri. Keempat, terhindar dari verbalisme. Kelima, proses validasi terhadap konsep hukum dan prinsip. Jadi, pembelajaran itu memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilisasi dan mengakomodasi konsep hukum dan prinsip. Maksud dari mengasimilisasi di sini adalah membentuk suatu kebudayaan yang baru atau peleburan dua kebudayaan atau lebih sehingga menghasilkan kebudayaan yang baru. Sedangkan mengakomodasi adalah menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Jadi pembelajaran itu mampu membantu siswa untuk menghasilkan dan menemukan bagaimana konsep hukum dan suatu prinsip. Kemudian yang keenam, meningkatkan motivasi siswa dan guru.
Yang ketujuh, melatih siswa untuk berkomunikasi. Dan yang kedelapan, peningkatan kemampuan berpikir siswa. Lalu, bagaimana langkah-langkah dari scientific learning? Pertama, mengamati atau observasi. Mengamati berarti mengutamakan kebermaknaan dalam proses pembelajaran. Mengamati ini memiliki keunggulan seperti siswa akan merasa senang dan tertantang. Namun, mengamati membutuhkan waktu yang lama dan persiapan yang matang. Juga membutuhkan biaya dan tenaga yang relatif banyak. Kedua, menanya. Guru yang efektif adalah guru yang mampu menginspirasi siswa untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap siswa tersebut. Adapun kriteria dari pertanyaan yang baik diantaranya, pertanyaan tersebut cukup singkat dan jelas, pertanyaan tersebut memiliki fokus, pertanyaan tersebut mampu menginspirasi jawaban, pertanyaan tersebut bersifat validatif atau sebagai penguatan. Ketiga, menalar. Penalaran adalah proses berpikir secara logis dan sistematis. Penalaran di sini adalah penalaran yang bersifat ilmiah. Keempat, mencoba. Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata, maka siswa harus mencoba atau melakukan percobaan terutama untuk materi tertentu yang memang membutuhkan sebuah eksperimen. Kelima, kolaboratif atau jejaring. Pembelajaran kolaboratif adalah di mana guru berperan sebagai manajer belajar, sedangkan siswa dituntut untuk lebih aktif dalam pembelajarannya. Di dalam pembelajaran kolaboratif ini terdapat 4 sifat kelas. Pertama, guru dan siswa saling berbagi informasi. Kedua, berbagi tugas dan wewenang. Ketiga, guru sebagai mediator. Keempat adalah kelompok siswa yang heterogen. Kemudian, apa saja kelebihannya? Pertama, pembelajaran lebih berpusat pada siswa. Kedua, langkah-langkahnya cukup sistematis. Ketiga, memberi peluang kepada guru untuk lebih kreatif. Lalu, apakah ada kelemahannya? Tentu saja ada. Di antaranya, guru membutuhkan kreativitas yang tinggi. Guru jarang menjelaskan materi pembelajaran, dan lain sebagainya. Padi habis tinggal jerami dibakar hingga bersih. Kiranya sampai di sini presentasi dari kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.